perusahaan industri kegiatannya membeli barang untuk diolah menjadi barang jadi untuk dijual. Sehingga dalam perusahaan industri terdapat anggaran produk dan anggaran biaya pabrik, mencakup anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Oleh karena itu, dalam perusahaan industri terdapat sediaan produk barang jadi, sediaan produk barang dalam proses, sediaan bahan baku, dan sediaan bahan pembantu. Perusahaan dagang kegiatannya membeli barang untuk langsung dijual, sehingga dalam perusahaan dagang terdapat anggaran belian barang dagangan dan sediaan barang dagangan. Tujuan utama perusahaan dagang adalah memperoleh keuntungan melalui kegiatan jual beli barang tanpa mengubah bentuk atau sifat barang tersebut. Keuntungan ini didapatkan dari selisih antara harga jual dan harga beli barang, yang dikenal sebagai margin keuntungan atau laba dagang. Selain itu, perusahaan dagang juga bertujuan untuk mendistribusikan barang dari produsen kepada konsumen atau pihak lain yang membutuhkan sehingga menjamin ketersediaan produk di pasar. Selanjutnya ada komponen anggaran perusahaan dagang. Penyusunan anggaran perusahaan dagang melibatkan perencanaan pendapatan, harga pokok penjualan, persediaan, dan biaya operasional untuk mencapai tujuan perusahaan. Proses ini mencakup analisis data penjualan sebelumnya, penentuan target penjualan, perhitungan biaya, dan proyeksi penjualan. Yang pertama ada anggaran HPP, kedua anggaran pembelian, ketiga anggaran persediaan, keempat anggaran biaya operasional, kelima anggaran penjualan, keenam anggaran laba rugi, ketujuh anggaran kas, dan yang terakhir anggaran neraca. Selanjutnya ada pengertian anggaran variabel. Anggaran variabel adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval atau kisaran kapasitas atau aktivitas tertentu. Anggaran ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang berbeda. Contohnya biaya yang berubah-ubah sesuai dengan volume penjualan atau produksi, seperti biaya bahan baku, upah tenaga kerja berdasarkan hasil produksi, dan biaya pemeliharaan yang variabel. Anggaran variabel sering juga disebut dengan anggaran fleksibel. Tujuan utama penyusunan anggaran variabel adalah untuk membantu manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan biaya secara lebih efektif dengan mempertimbangkan fluktuasi tingkat aktivitas atau volume produksi, dengan memisahkan biaya ke dalam komponen variabel dan tetap. Anggaran ini memungkinkan perusahaan untuk memprediksi bagaimana biaya akan berubah pada berbagai skenario operasional. Hal ini sangat krusial untuk pengambilan keputusan seperti penetapan harga, analisis titik impas, serta evaluasi kerja, karena manajemen dapat mengidentifikasi biaya yang akan meningkat atau menurun seiring dengan perubahan volume penjualan atau produksi, sehingga meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan profitabilitas. Materi selanjutnya adalah pengertian anggaran tetap. Anggaran tetap adalah anggaran yang disusun berdasarkan satu tingkat kapasitas tertentu dan tidak berubah meskipun tingkat aktivitas berubah. Anggaran ini bersifat statis dan biasanya mencakup biaya-biaya yang tetap seperti sewa, gaji tetap karyawan, asuransi, dan biaya tetap lainnya yang tidak terpengaruh oleh volume penjualan atau produksi. Dalam anggaran ini, semua biaya, baik biaya tetap maupun variabel, ditetapkan pada jumlah tertentu untuk periode anggaran tersebut. Meskipun biaya variabel pada kenyataannya akan berubah seiring volume penjualan dalam anggaran tetap. Semuanya diperlakukan seolah-olah bersifat tetap untuk tujuan perencanaan awal, memberikan panduan yang jelas namun kurang fleksibel dibandingkan anggaran variabel saat kondisi pasar berubah. Ini membantu perusahaan dagang dalam mengestimasi pendapatan dan pengeluaran secara menyeluruh, seperti anggaran penjualan, anggaran pembelian, anggaran beban operasional, termasuk biaya sewa, gaji karyawan tetap, depresiasi aset, dan anggaran kas. Penyusunan anggaran tetap. Anggaran tetap yang akan diuraikan ini berupa anggaran induk. Sebagai contoh, berikut ini disajikan data dari perusahaan dagang toko Banjar yang terbentuk badan usaha perseroan terbatas dan mempunyai neraca seperti tampak pada tabel 9.1. A. Jualan sesungguhnya aktual 2 bulan terakhir pada tahun 2016 dan taksiran estimasi. Jualan 5 bulan pada tahun 2017 yang akan datang sebagai berikut. Berikutnya pada poin B, di penyusunan anggaran tetap, seluruh jualan dilakukan sebagian tunai dan sebagiannya lagi kredit dengan syarat pembayaran 50% dibayar pada bulan jualan, 40% dibayar setelah bulan jualan, 9% dibayar 2 bulan setelah bulan jualan, dan 1% ditaksir
tidak tertagih. Harga pokok jualan yang diinginkan adalah sebesar 65% dari anggaran jualan. Lalu di poin C, sediaan barang dagangan akhir pada bulan bersangkutan direncanakan 65% dari jualan barang akan datang setelah ditambah 50% dari jualan 2 bulan berikutnya. Belian dibayar lunas bulan berikutnya. Lalu poin D, beban jualan dan administrasi variabel 10% dari dapatan jualan bulan bersangkutan, kecuali beban piutang tak tertagih. Di poin E, beban penjualan dan administrasi tetap sebesar Rp25.000 per bulan, termasuk depresiasi per bulan sebesar Rp6.000. Beban penjualan dan administrasi tunai dibayar pada bulan bersangkutan. Lalu poin F, manajemen menghendaki kas minimum sebesar Rp60.000 yang dimulai dari bulan Januari tahun 2017. Untuk menambah kas awal tahun 2017 sebesar Rp50.000 menjadi Rp60.000 sebesar kas minimum. Perusahaan bermaksud meminjam uang di bank sebesar Rp10.000 pada awal tahun dan akan dilunasi pada akhir bulan ketiga. Bunga pinjaman di bank sebesar 12% setahun dari pokok pinjaman yang dibayar pada akhir triwulan. Berdasarkan data tersebut, manajemen menginginkan penyusunan anggaran induk untuk 3 bulan pertama tahun 2017 yang disusun tiap bulan. Anggaran induk tersebut terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional meliputi anggaran jualan, anggaran belian, termasuk perkiraan sediaan barang dagangan akhir, anggaran beban penjualan dan administrasi, serta anggaran laba rugi. Anggaran keuangan meliputi anggaran kas dan anggaran neraca. Anggaran jualan atau sales budget yang disusun beserta anggaran kas masuk dari dapatan jualan tampak pada tabel 19.2. Di sini ada anggaran jualan toko Banjar tiap bulan untuk triwulan pertama pada tahun 2017 dalam rupiah, di mana keterangan pada bulan November yaitu Rp120.000 dan bulan Desember Rp100.000, yang mana 50% dikali jualan bulan bersangkutan, lalu 40% dikali jualan bulan lalu, dan 9% dikali jualan 2 bulan lalu. Pada bulan Januari, jualan sebesar 120, bulan Februari 130, dan Maret sebesar 115. Lalu di bawahnya 60.000 itu dihasilkan dari bulan Januari 120 dikalikan dengan 50%. Berikutnya juga seperti di bulan Februari 65 didapat dari 130 dikali 50 dan 57.500 didapat dari 115.000 dikali 50%. Lalu di bulan Januari Rp40.000 itu didapat dari 40% dikalikan jualan bulan lalu, yaitu bulan Desember. Berarti 40% dikalikan 100.000, hasilnya 40.000, lalu 40% dikalikan 120.000 dari bulan Januari, yaitu 48.000, dan seterusnya. Lalu 10.800 dapat dari 9% dikali jualan 2 bulan lalu, yaitu bulan November. Jadi 9% dikali 120.000 hasilnya 10.800, dan 9% dikali 100.000 hasilnya 9.000, dan berikutnya. Untuk totalnya bisa kita lihat sebanyak 110.800 di bulan Januari dan 122.000 di bulan Februari serta 120.300 di bulan Maret. Kas masuk bulan Januari, Februari, Maret seperti tampak pada tabel 19.2 dihitung sebagai berikut. Untuk kas masuk bulan Januari totalnya sebanyak 10.800. Kas masuk bulan Februari totalnya sebesar 122.000 dan bulan Maret sebesar 120.300. Anggaran belian yang disusun seperti tabel 19.3 dilengkapi dengan anggaran sediaan dan harga pokok penjualan. Di sini bisa kita lihat tabel anggaran belian toko Banjar tiap bulan untuk triwulan pertama pada tahun 2017. Kita bisa melihat tabelnya di bawah ini. Selanjutnya, sediaan barang dagang awal merupakan sediaan barang dagang akhir bulan lalu. Begitu juga dengan bayar belian, yaitu belian bulan lalu dibayar bulan akan datang. Belian bulan bersangkutan merupakan utang dagang pada bulan bersangkutan. Bayar belian bulan Januari sebesar Rp79.750, berarti bayar utang dagang bulan Desember 2016 seperti yang tampak pada tabel 19.1. Belian bulan Februari sebesar 89.875, berarti bayar utang dagang bulan Januari dan seterusnya.
Selanjutnya, harga pokok jualan seperti tampak pada tabel 9.3 dihitung sebagai berikut. Januari 65% dikali 120.000 sama dengan 78.000. Februari 65% dikali 130 sama dengan 84.500. Bulan Maret 65% dikali 115 sama dengan 74.750. Sediaan barang dagang seperti tampak pada tabel 9.3 dihitung sebagai berikut. Januari 65% dikali kuah kurung 130.000 ditambah 50% dikali 115.000 sama dengan 121.875. Februari 65% dikali 115.000 ditambah 50% dikali 120.000 sama dengan 113.750. Bulan Maret 65% dikali 120.000 ditambah 50% dikali 130.000 sama dengan 120.250. Selanjutnya, beban penghapusan piutang seperti pada tampak tabel 19.4 dihitung sebagai bulan Januari. 1% dikali 120.000 sama dengan 1.200. Bulan Februari 1% dikali 130.000 sama dengan 1.300. Bulan Maret sama dengan 1% dikali 115.000 sama dengan 1.150. Jumlahnya 3.650. Selanjutnya, anggaran laba rugi merupakan tujuan dari penyusunan anggaran operasional. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran laba rugi diperlukan beberapa unsur dari anggaran operasional, seperti anggaran jualan pada tabel 19.2, anggaran belian pada tabel 19.3, anggaran beban jualan dan administrasi pada tabel 19.4. Di samping itu, untuk penyusunan anggaran laba rugi diperlukan juga perhitungan bunga pinjaman di bank. Anggaran laba rugi yang disusun dari beberapa perhitungan dan anggaran yang baru disebutkan tadi disusun seperti tabel 19.5. Pada tabel 19.5 tampak beban bunga biaya bulan sebesar 1.000 dihitung sebagai berikut. 12% dikali 10.000 per 12 sama dengan 100. Selanjutnya, anggaran keuangan yang akan kita susun ini terdiri atas anggaran kas dan anggaran neraca. Anggaran kas disusun dari beberapa anggaran terdahulu. Data kebijaksanaan manajemen tentang kas minimum sebesar 60.000 dan pinjaman di bank pada awal tahun sebesar 10.000. Dari data tersebut dapat disusun anggaran kas metode langsung seperti tabel 19.6. Kas akhir seperti tampak pada tabel 19.6 dihitung sebagai berikut. Januari 60.000 dikurangi 9.950 ditambah 10.000 sama dengan 40.050 rupiah. Februari 60.000 ditambah 175 rupiah sama dengan 60.175. Maret 60.000 ditambah 13.600 uang kurung 300 rupiah ditambah 10.000 sama dengan 63.300. Pada tabel ini anggaran kas metode tak langsung dapat disusun seperti tabel 19.7. Anggaran kas metode tak langsung disusun berdasarkan tabel 19.5, 19.4 dan 19.8. Selanjutnya, depresiasi menambah laba bersih, utang naik menambah laba bersih dan sebaliknya. Piutang dan sediaan turun menambah laba bersih, sedangkan piutang dan sediaan naik mengurangi laba bersih. Utang bank naik 10.000 pada bulan Januari karena pada tabel 19.1 tidak terdapat utang bank. Pada bulan Februari utang bank tidak naik dan tidak turun karena pada bulan Februari 10.000 dan pada bulan Januari 10.000. Utang dagang pada bulan Januari naik 10.125 rupiah karena utang dagang pada bulan lalu. Selanjutnya ada analisis selisih. Lihat tabel 19.1 sebesar 79.750 rupiah dikurangi utang dagang bulan Januari sebesar 89.000
Rp89.875. Lihatlah di tabel 19.8. Utang dagang pada bulan Februari turun Rp13.500, didapat dari utang dagang bulan Januari sebesar Rp89.875. Lihat tabel 19.8. Dikurangi utang dagang bulan Februari sebesar Rp76.375. Lihat tabel 19.8 dan seterusnya. Utang bulan Januari naik Rp100 karena bulan Desember bulan lalu tidak terdapat utang bunga. Lihat tabel 19.1. Sedangkan bulan Januari ada utang bunga Rp100 dikurang utang bunga bulan Februari Rp200. Lihat tabel 19.8. Utang bunga bulan Maret naik Rp200. Lihat tabel 19.7. Karena pada bulan Maret tidak ada utang bunga, sedangkan pada bulan Februari ada utang bunga Rp200. Lihat tabel 19.8. Piutang dagang bulan Januari naik Rp8.000 karena Rp59.800 pada tabel 19.1 dikurangi Rp67.800 bulan Januari, tabel 19.8. Piutang dagang bulan Februari naik Rp6.700, tabel 19.7 didapat dari piutang dagang bulan Januari sebesar Rp67.800 dikurangi piutang dagang bulan Februari sebesar Rp74.500. Lihat tabel 19.8 dan seterusnya. Sediaan barang dagangan naik bulan Januari Rp11.875 didapat dari sediaan barang dagangan bulan Desember sebesar Rp110.000, tabel 19.1 dikurangi sediaan barang dagangan bulan Januari sebesar Rp121.875, tabel 19.8. Sediaan barang dagangan bulan Februari turun Rp8.125, yaitu sediaan barang dagangan bulan Januari sebesar Rp121.875 dikurangi sediaan barang dagangan bulan Februari sebesar Rp113.750.000. Lihat tabel 19.8 dan seterusnya. Kemudian ada penyusunan anggaran variabel. Anggaran variabel mengklasifikasi biaya menjadi dua jenis, yaitu biaya variabel. Biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan tingkat aktivitas atau output. Contoh bahan baku, upah tenaga kerja langsung, komisi penjualan, biaya kemasan, biaya utilitas yang sifatnya variabel. Yang kedua, biaya tetap. Biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan tingkat aktivitas atau output. Contoh bahan baku, upah tenaga kerja langsung, komisi penjualan, biaya kemasan, biaya utilitas yang sifatnya variabel. Adapun biaya diartikan dalam arti luas, yaitu meliputi harga pokok dan beban. Sebagai ilustrasi untuk menjelaskan tentang anggaran variabel perusahaan dagang, berikut ini diberikan contoh sebuah perusahaan dagang lamang yang memperdagangkan satu jenis barang dagangan berupa lamang. Selama bulan April 2019, perusahaan menganggarkan atau memperkirakan lamang terjual 25.000 kilo, tetapi pada kenyataannya perusahaan dapat menjual sebanyak 27 kg. Kapasitas toko dan gudang misalkan 30.000 kg. Untuk lebih lengkapnya berikut ini tersedia data anggaran dengan data sesungguhnya pada bulan April 2019. Dari data tersebut terdapat susunan anggaran variabel, analisis anggaran, dan analisis risiko. Anggaran variabel yang disusun pada tingkat jualan 5.000 kg, 10.000 kg, 15 kg, 20 kg, dan 25 kg, serta 30 kg. Tampak pada tabel 19.9 seperti berikut. Selanjutnya ada anggaran variabel laba rugi. Pada tabel 9.9 adalah anggaran variabel laba rugi yang berbentuk panjang. Anggaran variabel laba rugi berbentuk pendek
dapat dibuat seperti tabel 19.10 di bawah ini. Pada tabel 19.9 dan tabel 19.10 tampak perusahaan akan menderita rugi sebesar 10.000 bila barang yang dijual harganya 5.000 kg. Apabila perusahaan menginginkan laba, maka harus menjual di atas 10.000 kg. Oleh karena pada jualan 10.000 kg, perusahaan akan mengalami break even point atau titik impas, artinya perusahaan tidak menderita rugi ataupun juga tidak mendapatkan laba atau nol laba. Selanjutnya ada analisis selisih. Analisis selisih pada perusahaan dagang terdiri dari atas analisis selisih harga pokok penjualan dan analisis selisih volume jualan. Analisis selisih harga pokok jualan mencakup analisis selisih harga dan analisis selisih volume. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Selanjutnya di sini ada contoh dari bagian akuntansi yang diperoleh laporan laba rugi atau realisasi berupa laporan laba rugi model margin kontribusi seperti tabel di bawah ini. Tabel 19 yang isinya ada perusahaan dagang Lamang laporan laba rugi bulan April 2019. Di sini ada jualan 27.000 kg dikali Rp6 sama dengan Rp162.000. Selanjutnya untuk biaya variabel 27.000 kg dikali Rp2 sama dengan Rp54.000. Di sini ada margin kontribusi sejumlah Rp108.000. Biaya tetap ada Rp28.845. Untuk laba ada Rp79.155. Di sini selanjutnya ada laporan laba rugi metode pengharga pokokan variabel model margin kontribusi seperti tabel 19 sampai 11 dapat dibuat panjang seperti pada tabel 19 sampai 12. Di sini bisa dilihat sendiri untuk perusahaan dagang Lamang laporan laba rugi bulan April 2019. Untuk jualan 27.000 kg dikali Rp6 sama dengan Rp162.000. Harga pokok jualan 27.000 kg dikali Rp1,52 sama dengan Rp41.040. Untuk margin kontribusi kotor sebesar Rp120.960. Untuk biaya angkutan penjualan Rp27.000 dikali Rp0,18 sama dengan Rp4.860. Biaya komisi penjualan ada Rp27.000 kg dikali Rp0,20 sama dengan Rp5.400. Untuk selanjutnya ada biaya pernik penjualan 27.000 kg dikali Rp0,10 sama dengan Rp2.700. Biaya penjualan variabel di sini ada Rp12.960. Terus biaya margin atau margin kontribusinya ada Rp108.000. Biaya depresiasi alat penjualan ada Rp3.710. Biaya gaji penjualan sebesar Rp12.500. Biaya gaji administrasi sebesar Rp11.250. Biaya administrasi alat kantor sebesar Rp485. Dan biaya administrasi lainnya adalah Rp900. Selanjutnya pada tabel 19 sampai 9 terlihat anggaran jualan 25.000 kg dan laba usaha yang dapat dicapai sebesar Rp30.000. Bila kita ingin membandingkan anggaran jualan Rp25.000 kilogram tersebut dengan realisasi jualan 27.000 kg seperti yang terdapat pada tabel 12, dapat disusun laporannya seperti tabel
19 sampai 13 selisih anggaran dengan realisasi seperti pada tabel 19 sampai 13 dapat juga dianalisis dengan analisis selisih berikut ini. Selisih harga pokok jualan adalah selisih anggaran harga pokok jualan dengan realisasi harga pokok jualan. Anggaran harga pokok jualan adalah anggaran kuantitas barang yang dijual dikali harga pokok per unit. Realisasi harga pokok jualan adalah realisasi kuantitas barang yang dijual dikali harga pokok per unit. Bila anggaran harga pokok jualan lebih besar dari realisasi harga pokok jualan, maka terjadi selisih laba, sedangkan anggaran harga pokok jualan lebih kecil daripada realisasi. Di sini untuk selisih harga pokok jualan terdiri dari atas selisih harga dan selisih volume. Selisih dengan rumus selisih harga sama dengan KR dikali HA dikurangi KR dikali HR. Untuk selisih volume dengan rumus KA dikali HA dikurangi KR dikali HA. Keterangannya untuk KR sama dengan kuantitas realisasi barang yang dijual, HR sama dengan harga pokok per unit realisasi, KA sama dengan kuantitas anggaran barang yang dijual, dan HA harga pokok per unit anggaran. Selanjutnya selisih harga anggaran KR kali HA. Selisih harga realisasi KR kali HR. Bila selisih harga anggaran lebih besar dari selisih harga realisasi, maka terjadi selisih harga laba. Jika selisih harga anggaran lebih kecil dari selisih harga realisasi, maka terjadi selisih harga rugi. Selisih volume anggaran sama dengan KA dikali HA. Selisih volume realisasi KR dikali HA. Bila selisih volume anggaran lebih besar daripada selisih volume realisasi, maka terjadi selisih volume rugi. Sebaliknya, selisih volume anggaran lebih kecil daripada selisih volume realisasi, maka terjadi selisih volume laba. Bisa dilihat bergambar. Kemudian ada analisis selisih yang dapat digunakan berupa analisis selisih harga pokok jualan dengan perhitungan sebagai berikut pada gambar tersebut. Dan pada gambar tersebut, bila KA lebih besar dari KR berarti selisih volume jualan rugi, sedangkan KA lebih kecil dari KR berarti selisih hasil jualan laba. Berdasarkan perhitungan analisis selisih dan data realisasi atau aktual pada tabel 9 sampai 19 sampai 13 dapat dibuat realisasi laporan laba rugi metode pengharga pokok variabel model analisis selisih standar seperti tabel 19 sampai 14. Berdasarkan data pada tabel 19 sampai 11 dapat dibuat laporan laba rugi metode pengharga pokokan penuh model laporan eksternal seperti tabel 19 sampai 15. Kesimpulannya, penyusunan anggaran perusahaan dagang lebih sederhana dibandingkan dengan penyusunan anggaran perusahaan manufaktur karena dalam perusahaan dagang tidak terdapat istilah bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, produk jadi, dan produk dalam proses. Produk jadi dan bahan baku terdapat dalam perusahaan manufaktur, sedangkan barang dagangan terdapat dalam perusahaan dagang. Seperti halnya perusahaan manufaktur, anggaran tetap dan anggaran variabel juga terdapat pada perusahaan dagang, tetapi pada perusahaan dagang tidak menggunakan metode pengharga pokokan penuh untuk menyusun anggaran tetap seperti yang terdapat pada perusahaan manufaktur. Karena pada perusahaan dagang tidak terdapat pengharga pokokan produk per unit. Harga pokok barang terjual atau harga pokok jualan pada perusahaan dagang merupakan biaya variabel, sedangkan pada perusahaan manufaktur yang menggunakan metode pengharga pokokan penuh terdapat unsur biaya variabel dan unsur biaya tetap, yaitu biaya overhead pabrik tetap, misalnya biaya depresiasi pabrik.